sahabat muda, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, yang ada di rumah dan yang ada dimanapun kalian berada. Nah, gimana nih? Pertama-tama nih aku mau tanya kabar kalian semua. Semoga senantiasa dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, biar lebih akrab dan lebih kenal dengan aku nih yang akan mengajak teman-teman untuk keliling gereja Jambangan ini, lebih baik aku buka masker dulu ya, biar teman-teman pada tahu siapa sih aku nih sebenarnya. Oke, nah, aku Lisa, aku dari FKPK Paroki Sragen, Forum Komunikasi Pelajar Katolik Paroki Sragen. Nah, di sini kita mau ngapain aja sih? Dan teman-teman tuh pasti pada penasaran banget kan, kita tuh di gereja Jambangan ini mau ngapain aja. Biar nggak lama-lama dan nggak makin penasaran, kita langsung aja ya, capcus aja kita lihat-lihat kegiatan yang ada di dalam. Oke, next, ayo. Muda yang ada di rumah. Nah, kembali lagi nih dengan aku Lisa, dan di sebelah saya ada pengurus Kapel Jambangan ini. Nah, Bapak boleh perkenalan dulu biar teman-teman yang ada di rumah nih pada tahu bahwa Bapak ini adalah yang pengurus ya Kapel Jambangan ini. Boleh dibuka dulu Pak maskernya biar yang ada di rumah tuh tahu sama Bapak. Silahkan perkenalan Pak. Terima kasih untuk perkenalkan, nama saya Yohanes Joko Santoso sebagai pengurus Kapel Jambangan, itu Gereja Santo Thomas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Joko, maskernya boleh dipakai kembali Pak. Nah, teman-teman yang ada di rumah nih, termasuk rekan-rekan muda, apalagi OMK, FKPK, dan semuanya yang menyaksikan ini, pasti pada bertanya-tanya nih, ada yang belum tahu kan Kapel Jambangan itu ternyata ada, dan gimana sih asal-usulnya bisa dibangun Kapel Jambangan ini? Mungkin Bapak sebagai pengurus ini bisa menjelaskan asal-usul dibangunnya Kapel Jambangan seperti ini. Untuk asal-usul daripada Kapel di Jambangan ini pertama itu ya adalah nama Santo Yosafat. Mengapa diambil Santo Yosafat sebagai pelindungnya? Karena di Kapel Jambangan ini adalah sejarahnya, ini tahun dulu dari perjuangan nasional. Di sana ada pahlawan nasional yang namanya Yosudarso. Nah, itu kan asalnya dari Jambangan. Kemudian sebagai pengenangan beliau dalam perjalanannya, dalam hidupnya, kemudian mempersembahkan tanah dan bangunan di sini dengan nama Santo Yosafat. Nah, itu kebetulan juga nama dari Bapak Yosudarso, pelindungnya itu, jadi kita namakan itu. Kemudian untuk cara administratif di depan kan, itu ada tertera nama Santo Thomas, itu karena berhubung tahun kemarin kami mengajukan proposal ke provinsi ini, dapatkan tanggapan, kemudian ke sana ditulis Santo Thomas. Nah, ini kita masangnya karena kita mendapatkan bantuan dari provinsi tahun kemarin, maka kita daripada sulit-sulit untuk merubah administratif ke pemerintahan baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya kita menganut itu yang ada sudah di provinsi itu. Oh ya, jadi seperti itu nih guys teman-teman. Jadi Kapel Jambangan ini adalah asal-usulnya itu dari pahlawan Yosudarso ya Pak, benar ya Pak? Nah, dari pahlawan Yosudarso yang mendirikan dan membangun Kapel Jambangan ini, sehingga Kapel Jambangan ini bisa didirikan sampai sekarang. Dan mengapa Kapel Jambangan ini bisa berganti nama dengan Santo Thomas? Itu karena Kapel Jambangan ini mengajukan proposal ya Pak, ya untuk pembangunan untuk dana. Nah, katanya sih Pak, pengurus kapel ini kan bukan hanya Bapak, maksudnya ada tingkatannya. Nah, itu bisa dijelaskan dari tingkat pertama itu dipegang oleh siapa dan tingkat kedua itu dipegang oleh siapa Pak? Terima kasih. Untuk kepengurusan Kapel di Jambangan ini sudah 3 periode.
Yang pertama, periode pertama dari mulai dibangunnya kapel ini dari Ibu Yosudarso sekeluarga itu yang megang Mbah Cokro. Itu Mbah Cokro. Ini rumahnya di sebelah sini kiri kapel ini, karena sehubungan sudah dipanggil Tuhan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haye Setuwarto. Ini Haye Setuwarto itu sampai tahun 2020. Setelah Pak Setuwarto, Haye Setuwarto kepada saya Yohanes Joyo Santoso ini, hubungan Pak Haye Setuwarto ini sudah tua. Jadi maka ini sudah tiga generasi untuk kepengurusannya yang megang ini. Nah, ternyata benar teman-teman, pengurus fisik secara Gereja Jambangan ini atau Kapel Jambangan ini sudah melewati 3 periode kepengurusan secara fisik, dan kepengurusan ini sekarang ada di tangan Bapak Joko. Nah, bagaimana nih Pak untuk kepengurusan administratif, atau kalau Bapak kan ini kepengurusan secara fisik. Nah, untuk kepengurusan administratifnya gimana nih Pak? Terima kasih. Untuk kepengurusan secara administratif ya, untuk administratif gereja ini perlu kami sampaikan dan perlu juga diketahui bahwa untuk domisili atau lokasi Kapel Jambangan ini cara administratif ini masuk di Kabupaten Karanganyar. Ini karena ini daerah perbatasan pinggiran, baik dari pinggiran Sragen maupun dari Karanganyar. Ini perbatasan di sini ini. Secara keparokian atau untuk peribadatan dan sebagainya ini ikutnya di paroki Sragen, Mbak. Sragen paroki Sragen, kemudian stasinya Kedawung, Yohanes Rasul Kedawung. Ini lah sini sebagai kapel, dan saat ini masih bergabung dengan Kapel Kerjo. Itu. Kemudian untuk peribadatan di sini setiap hari Sabtu Kliwon jam setengah 4 sore. Kalau tahun kemarin 2020 mulai kami bagai pengurusan sini itu Minggu pagi jam 7. Namun ada perubahan, ada jadwal dari paroki Sragen. Ini kami mendapatkan pelayanan secara rohani ini di Sabtu Kliwon, setiap Sabtu Kliwon ini. Nah, kalau secara administratif Gereja Jambangan ini mengikuti jadwal dari paroki Sragen di hari Sabtu Kliwon. Nah, untuk gini Pak, untuk kegiatan pemuda sendiri nih, kalau dilihat kan Kapel Jambangan ini kan mungkin umatnya berdomisili di kapel-kapel seperti Mojogedang dan Karanganyar, ya. Nah, untuk teman-teman muda sendiri ini bagaimana Pak dalam ambil alihnya dalam membersihkan kapel ini atau mempergunakan kapel ini tuh ambil alihnya itu bagaimana untuk teman-teman pemuda yang ada di Jambangan ini khususnya? Untuk khususnya pengalihan pemuda untuk Kapel Jambangan ini ya, karena berhubung sesuatu ini maksudnya karena untuk umatnya, jumlah umatnya ini sedikit itu sudah mulai surut, itu sudah mulai tahun 2018-an sini. Nah, dengan adanya kesurutan ini apa? Ini penyebabnya karena pemuda-pemuda banyak yang merantau. Kemudian banyak yang merantau, setelah merantau mendapatkan pekerjaan di sini tetap, bahkan untuk pendamping hidupnya juga di sana. Kemudian banyak yang meninggalkan untuk Kapel Jambangan ini. Nah, sampai saat ini tahun 2021 ini untuk pemuda hanya tinggal 4. Itu pun sudah bekerja. Jadi kalau yang usia sekolah ini udah kosong. Jadi sudah bekerja. Kemudian untuk peribadatan untuk sementara waktu tahun ini kita bergabung, setelah gabung bersama secara umum, baik itu pemuda ataupun orang tua. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pemuda di sini tuh
sangat minim banget bantuan dari pemuda. Nah, makanya kita dari FKPK Paroki Sragen datang ke sini, datang ke Kapel Jambangan ini untuk membantu mengurus atau membersihkan. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai kegiatan teman-teman FKPK yang hadir dan merelakan diri di sini untuk membantu merawat dan membersihkan Kapel Jambangan? Terima kasih untuk kehadiran dari FKPK atau OMK dari Paroki Sragen. Ini kami mewakili dari pengurus Kapel Jambangan ini sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus terutama ini yang sudah mengirimkan OMK FKPK bisa hadir ke Kapel Jambangan. Karena apa? Kapel Jambangan itu dilihat mungkin dari paroki memang paling pinggir, paling desik desa di pinggiran, baik pinggiran Karanganyar atau Sragen ya. Ini kami sangat terima kasih sekali. Ternyata kami mendapatkan perhatian yang besar dari paroki dan juga pada Tuhan Yesus yang sudah mengirimkan jenengan ini sangat bangga sekali. Dan harapan kami untuk kehadiran FKPK ini tidak satu kali ini. Ya, monggo nanti untuk event tahun berikutnya silahkan ya tempatnya seperti ini untuk kegiatan apa saja kami sangat terbuka. Tangan terbuka, pintu terbuka. Ini ya sekali lagi kami sangat terima kasih, matur suwun banget. Semoga Tuhan berkati semuanya. Oke, berikut teman-teman FKPK yang sudah datang ke Kapel Jambangan ini dapat apresiasi dan provisiat yang sangat besar banget dari Bapak Joko sebagai pengurus kapel. Dan yang paling berkesan adalah jangan cuma sekali teman-teman FKPK itu datang ke Kapel Jambangan, tetapi sangat diharapkan besar sekali ya Pak untuk datang kembali ke Kapel Jambangan ini. Untuk Bapaknya ini bakal membuka tangan lebar-lebar ya. Ya, terima kasih Bapak Joko atas kemampuannya Pak Joko yang mampu hadir dan melayani Tuhan. Jadi kita bisa tos dulu nih Pak. Ya, makasih Pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya bincang asiknya dengan teman-teman FKPK dan mengutip kegiatan apa saja sih yang dilakukan di Kapel Jambangan ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan see you. Goodbye.